untuk kuis, coba saya cek ya, di sini ada kuis 1. Nah, silahkan dibaca baik-baik ya di sini untuk kuisnya, judul kuis, kemudian ada instruksinya ya. Nah, di sini ada beberapa dosen yang memang mencantumkan kapan dibuka dan kapan ditutup. Ada juga yang memang sudah mengandalkan ya udah by system aja. Ini sudah by system ya. Saya pakai yang by system aja, tinggal baca aja mahasiswanya kapan ini dibuka dan kapan ini ditutup. Gitu. Nah, oke. Nah, kalau saya mau attempt seperti ini ada navigasi kuisnya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi saya bisa lompat-lompat dari satu soal ke soal lain. Nah, biasanya dosen itu men-setting satu halaman itu 5 pertanyaan ya, agar tidak terlalu crowded atau tidak terlalu banyak geser-geser halamannya gitu. Jadi idealnya saya rekomendasikan kepada dosen biasanya satu halaman itu 5 soal. Nah, kemudian saya pilih ya, ini contohnya. Ini saya juga bisa kasih flag kalau saya nggak yakin gitu ya. Ini misalkan saya sebagai mahasiswa ya. Kemudian kasih flag lagi. Oke, terus saya pilih. Oke, nah kalau banyak yang nggak yakinnya jadi banyak nih benderanya. Saya flag, kemudian next page. Kemudian di sini saya isikan semua ya. Asal aja dulu. Nah, untuk selesai finish and attempt. Finish di attempt. Kemudian ini saya bisa return to attempt ya, balik lagi. Ini fungsinya biar kita bisa ngecek nih sudah terjawab atau belum. Kalau ini saya bisa balik lagi kalau tadi sudah diklik finish, saya bisa balik lagi kalau ada yang ternyata belum dijawab gitu ya. Atau saya sudah selesai, udah jump submit and finish di sini ya. Nah, sering ada pertanyaan, Parian gimana kalau pas saya lagi ngerjakan gitu ya, tiba-tiba laptop saya mati karena chargernya lupa nggak dicas atau mati lampu gitu ya, atau wifi-nya mati. Nah, nggak usah khawatir, jadi di sini ini sudah save di server, jadi mahasiswa tinggal continue saja, akan kembali lagi ke posisi di mana terakhir dia mengerjakan quiz gitu, jadi tidak akan hilang. Itu salah satu kelebihannya, jadi tidak perlu balik lagi mengerjakan dari awal. Oke, misalkan saya submit all and finish, udah selesai. Nah, lalu akan muncul jawaban mana yang betul. Nah, dari misalkan ini yang merah ya, yang salah. Kemudian nilai juga akan muncul. Nah, ini yang betul ya, dari sekian banyak tembakan ternyata ada satu yang berhasil. Oke, nah silahkan. Nah, finish review. Nah, itu review. Oke. Nah, jenis review itu ini juga akan tergantung dosennya ya. Ada yang memang ngasih jawaban betulnya. Tapi kalau saya silahkan mahasiswa itu untuk berlatih ya. Jadi ini tidak dikasih tahu betulnya. Tapi kalau dia betul, dia akan tahu. Nah, ini jawabannya betul. Dia tahu jawaban betulnya. Tapi kalau dia ngejawabnya salah, dia nggak akan tahu jawaban betulnya apa gitu. Nah, itu review. Ada juga yang menonaktifkan reviewnya bisa, atau tadi nilainya ada yang bisa dimunculkan gitu ya. Seperti ini, nilai saya 10 ya, dimunculkan. Ada juga yang nilainya nanti di akhir kalau udah di close. Misalnya tadi ini tanggal 18, nanti kalau udah tanggal 19 baru muncul gitu. Itu ada juga yang seperti itu, tergantung dari settingan dari dosennya. Nah, ini saya bisa reattempt quiz. Nah, oke. Ini saya setting. Nah, untuk mata kuliah TPB nih teman-teman, di mata kuliah TPB ya, saya sarankan ya gunakan quiz untuk latihan ya. Jadi untuk exercise, untuk menguji pemahaman gitu ya. Jadi jangan difokuskan untuk mencari nilai. Kalau itu sih gampang ya, untuk mencari nilai biasanya kalau quiz itu tergantung nih berapa kali dikasih kesempatan. Kalau kesempatannya atau attempts-nya itu unlimited seperti yang saya kerjakan ini ya, attempts-nya unlimited, jadi itu sengaja agar mahasiswa terus-terusan bisa mengulang itu ya, bisa mengulang. Misalnya saya mau mengetes pemahaman saya di modul 1 ini ya, jadi betul-betul dia memposisikan sedang ujian, terus
ketika mengerjakan jangan sambil nyontek gitu ya, jangan sambil baca gitu ya. Terus dia jadi tahu, oh saya udah paham, udah bisa mengingat gitu ya tentang materi itu gitu. Jadi dia punya kesempatan untuk terus mengulang-ulang ya, unlimited. Nah, ada juga yang memang dibatasi 3 kali misalkan ya, itu tergantung juga. Nah, kalau nanti nilainya yang mana yang diambil gitu ya. Nah, kalau saya, karena saya tidak killer, nggak ada yang dosen yang killer. Saya ngasih ambil nilainya yang tertinggi, highest grade ya. Ada juga yang overall dari 3 kali percobaan itu diambil rata-ratanya gitu, ada yang seperti itu. Nah, itu tipsnya ya untuk mengerjakan kuis. Dilihat lagi berapa kali kesempatannya ya. Posisikan untuk berlatih ujian lah ya, jadi untuk mengasah pemahaman kita gitu.